Domba itu pasti makan rumput, Pak. Hmm. Nggak mungkin bisa makan daging. Ya. Nah, sebaliknya serigala nggak mungkin bisa makan rumput, pasti dia makan daging. Hmm. Kalau dagingnya nggak ada, dombanya dia makan. Cukup percaya Tuhan Yesus, maka saya selamat. Saya tanya balik. Kalau tujuan Yesus turun ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia tanpa harus mau dipimpin manusia tersebut, maka hari ini kita yang sudah percaya langsung masuk surga, Pak. Cengli dong. Esensi dari sebuah ibadah yang bagus itu seperti apa? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Salah satu teman saya, bukan Kristen sih gitu ya. Dia lihat satu kali saya ajak gitu sebuah gereja gitu ya. Yang pertama kali muncul, wow kayak konser. Gimana pendapat Anda? Ini ibadah atau konser? Iya, jadi kalau packaging itu is okay ya, Iya. konser dan lain sebagainya. Dan memang gereja juga harus dikemas dengan yang baik dan bagus. Kalau memang punya kemampuan dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjadi satu esensi atau fokus kita. Kalau misalkan gerejanya nggak besar, nanti jemaatnya rohaninya nggak bertumbuh atau imannya nggak bertumbuh. Nah, itu menjadi salah. Jadi kalau saya boleh umpamakan ya, ilustrasikan tuh seperti kue. Kue itu packagingnya harus bagus. Betul, betul. Supaya orang menarik mau datang. Tapi isi dari kue itu bagaimana rasanya? Jangan sampai kue itu kan basi, nggak enak, tidak sehat, gulanya terlalu banyak dan lain sebagainya, mengakibatkan tubuh kita itu akhirnya nggak sehat. Atau nggak sehat lah, nggak bergizi. Jadi makan tuh nggak ada dampaknya gitu. Betul. Nggak ada faedahnya gitu ya. Iya. Ya. Jadi kalau ada juga orang packagingnya nggak bagus, isinya bagus, sehat. Tapi kan nggak menarik orang untuk beli. Tidak bisa ditaruh di depan, di showcase untuk orang akhirnya datang. Nah, akhirnya kalau begitu apa yang penting? Tapi juga ada yang beli juga. Akhirnya ada orang datang sampai ke kampung. Wih, makanannya enak, tapi packagingnya kurang bagus. Tapi orang datang. Cuma hanya orang-orang tertentu yang mungkin mau jauh-jauh datang. Tapi tetap kan yang dicari isinya, Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita memberi kemasan yang bagus, tapi esensi dari kuenya itu, isi makanan itu harus tetap sehat. Nah, jadi packaging boleh bagus, boleh kurang bagus. Tapi esensinya, kuenya, isinya itu harus bagus, makanannya harus bagus. Kalau esensi dari sebuah, ini katakan kita bicara konteksnya ibadah gitu ya. Ya. Esensi dari sebuah ibadah yang bagus itu seperti apa? Mimbarnya, Nah, mintanya- pengajarannya. Oh. Betul. Jadi ya- ujung-ujungnya ke sana ya. Ya, kita bolehlah punya tempat yang bagus dan akhirnya kita menyediakan konser untuk menarik perhatian. Tadi kita sempat diskusi juga, misalkan contoh Petobat Baru. Mereka kalau di ngomong ke tempat, pengajarannya keras, ya mereka juga nggak akan bisa terima itu. Pasti mereka datang pertama lihat manusianya dulu, lihat tempatnya dulu, suasananya dulu. Nah, tetapi mimbar itu tidak boleh diperjualbelikan. Ini maksudnya gimana? Pengajarannya, Pak. Pengajarannya. Heeh. Jadi kemasannya macam-macam. Dari alat musiknya semuanya itu boleh bagus, suasananya boleh bagus, mungkin ada lightingnya bagus, silakan. Tetapi kalau sudah bicara mimbar, itu kita harus bicara tentang sesuatu yang esensi pengajarannya, ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa pengajaran itu memang tidak bisa serta-merta kita ngomong keras terus, Iya. ya. Karena kalau misalkan dia bayi rohani, seumpama bayi lah, kita langsung kasih makanan keras pun dia bisa keselak, Pak. Ya toh? Bisa keselak dia. Jadi harus susu dulu, nanti baru bubur, nasi tim, lama-lama keras. Tapi saya kembali juga balik. Kalau misalkan dia sudah umur 5 tahun, 10 tahun kekristenannya, minum susu terus, dia nggak akan kuat. Dia akan menjadi manusia yang lumpuh, imannya akan lumpuh. Nah, taunya kapan? Nanti saat masalah datang, badai datang, kita baru bisa tahu. Di mana letak atau kualitas imannya. Iya. Di situ akan terlihat. Nah, kita kembali. Mimbar itu artinya harus menjadi tempat untuk mengajar dan mendidik seseorang itu untuk bertumbuh. Itu fungsi dari gereja. Kalau gereja sudah beralih fungsi dan bergeser, akhirnya hanya mempertontonkan satu pertunjukan, konser dan lain sebagainya. Udah deh, ngajar yang penting jangan sampai jemaat itu terasa ditegur, tersinggung, ya mungkin nanti kalau terlalu keras nanti akhirnya keluar. Bahkan ada istilah, Pak. Saya Senin sampai Sabtu
sudah kerja capek, udah lelah, di gereja masih ditegur aja, Dimarah-marahin. dimarah-marahin, ya kan? Padahal saya ke gereja ingin dapat sesuatu yang mungkin ya supaya saya enak dan seterusnya. Kan minggu itu tempat saya istirahat, Pak. Iya, iya. Nah, Refresh my soul nih, refresh my gitu. soul. Iya kan. Padahal Pak, kalau kita mau lihat, minggu itu bukan hari Sabat. Oh. Minggu itu Ahad. Oke. Sabat itu Jumat ke Sabtu, Pak. Itu Oke. Sabat. Jadi maksud Anda? Artinya, kalau hari Minggu itu bukan tempat istirahat, justru Minggu itu untuk mempersiapkan kita. Makanya Yesus bangkitnya itu di hari Minggu. Makanya orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu, mempersiapkan diri kita supaya kita punya iman yang kuat untuk masuk di hari Senin sampai Sabtu. Bukannya Senin sampai Sabtu kita kerja lalu Minggunya istirahat. Akhirnya di gereja kita cuma mau entertain lah, gue udah capek nih seminggu. Akhirnya kita seperti nonton konser. Ini kebalik konsepnya, keliru. Kekristenan itu Senin itu mempersiapkan manusianya untuk sampai Sabtu dia kuat, dia survive. Kalau mungkin dia mau niat jahat tidak jadi jahat, mungkin dia ada masalah dia jadi kuat, dia nggak meninggalkan imannya. Nah itu gereja fungsinya seperti itu, Pak. Jadi itu di hari Minggu mempersiapkan Hari Minggu. imannya ini supaya nggak rapuh gitu ya, supaya padat gitu, nggak kosong gitu. Betul, Pak. Jadi Sabatnya? Sabatnya Sabtu. buat kita ya semua Tuhan katakan akulah hari Sabat. Oh, Bagi kita semua itu harinya Tuhan. Gitu, Pak. iya, 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 iya. Oke, jadi di mimbar ini kan secara umum kurang lebih kalau di gereja ya ada unsur praise and worship, pujian gitu ya, penyembahan. Ada juga unsur memberitakan firman lewat mimbar yang tadi Anda sorot gitu. Dan Anda menyorot bahwa yang penting di mimbar ini beritakan dong pengajaran-pengajaran yang sehat, yang berkualitas. Kalau makanan kue tadi bergizi gitu kontennya gitu ya. Nah, cuman masalahnya ada banyak jemaat yang ngerasain susu katakan Patobat Baru gitu ya. Enak dan keterusan gitu. Yang dibutuhkan mungkin akhirnya pemimpin gereja, ya saya kan menjembatani, saya menjawab kebutuhan jemaat yang kepengen telinganya ya dalam keadaan susah kamu pasti akan diberkati, kamu pasti akan sembuh, pasti kamu akan terima mujizat. Itu kan sesuai dengan kebutuhan, demand yang ada seperti itu. Nah, gimana Anda mau nyalahkan yang di mimbar ini memberitakan soal berkat-berkat melulu gitu? Iya, jadi gini, kebenaran itu tidak bisa dirubah. Kebenaran itu dia itu satu pondasi, solid yang tidak tergoncangkan. Kebenaran itu seharusnya mempengaruhi, dia tidak dipengaruhi. Oh, Sehingga kebenaran itulah yang harus merubah, bukan orang itu merubah kebenaran, Pak. Iya, jadi masa itu, masyarakat itu, keinginan manusia yang sudah berdosa itu ingin seperti apa itu tidak bisa kita ikuti. iya, iya. Kebenaran tidak ditentukan oleh suara terbanyak lah ya. Betul, tidak ditentukan oleh massa toh. Iya. Kebenarannya kebenaran solid gitu. Iya, Alkitab ya Alkitab. Oh saya nggak suka nih Alkitab yang ngomongnya bahwa kita harus ngampuni musuh. Enak aja ngampuni musuh. Ya itu kebenaran. Nah, Anda suka khotbahin nggak itu pengampunan? Iya dong. Karena pengampunan itu kan yang memang harus ada Pak di dalam hidup kekristenan. Itu toh. jemaat semua oh no. Atau kadang-kadang mereka lu bisa nggak sih ngomong doang, lu ngomong pengampunan gitu ya. Bahkan yang diampuni Pak Iya. itu musuh loh. Makanya- Beda. Makanya. Kalau kita ngampuni saudara kita yang mungkin buat kita sakit hati itu mungkin masih bisa. Ini orang yang kita mungkin nggak kenal, orang yang mungkin sudah nyakiti kita berulang-ulang. Makanya Yesus ngomong begini, ampunilah musuhmu itu 70 kali 7. Nah apa pengertiannya? Betul, panjang sabar. Ya. Kita bisa nggak ngelupain orang yang pernah jahatin kita? Ngelupain? Susah. Dan saya bilang nggak bisa Pak, Nggak memorinya bisa. di sini kok. Iya, iya. Mungkin sesaat kita lupa, tapi kalau diserempet lagi, ingat lagi. Iya, betul, betul. Nah, di saat kita ingat, kita ampuni. Besok saya ingat lagi, saya ampuni. Besok saya ingati. Jadi ini one person yang sama. Kenapa Yesus katakan 70 kali 7? Artinya orang yang menyakiti kita itu kita nggak bisa lupakan. Ya, mungkin kita oke Pak saya ampuni, tapi besok kita ingat lagi. Jadi forgive and forget, forgetnya itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Yuk, kita jujur. Oke, oke. Pasti kita ingat. Iya. Oke, satu ketika kita oke lah, saya lupakan. Tapi kalau dia datang lagi, dia nyerempet lagi, kita ingat lagi. Yang dulu aja belum beres, lu nyerempet gua lagi. Kita ingat lagi. Nah di situ Tuhan katakan ampuni lagi.
Iya. Ya toh. Dan kalau kita mengampuni Pak, sebetulnya yang untung itu kita. Ini kalau kita bicara untung rugi, manusia Iya. kan selalu untung rugi nih. Iya. Yang untung kita loh. Kita nggak bisa tidur kalau kita nggak ngampuni, Betul. kita stres. Dia di situ bisa tidur nggak stres, kita yang stres sendiri. Dan waktu kita nggak mengampuni dan kita ingin membalas dengan tenaga dan kekuatan kita, sebetulnya itu kita sedang menghalangi berkat Tuhan dan menghalangi cara Tuhan untuk berlaku adil di dalam kejadian itu. Oh. Contoh dia jahat sama kita mau kalahkan dia, kita mau balas dia dengan kekuatan kita. Itu kita sedang menghalangi tangan Tuhan. Iya. Kita mau pakai tangan kita sendiri. Iya. Tapi kalau kita mengampuni, kita lakukan apa yang Tuhan katakan, berdoa bagi dia, itu sebetulnya kita sedang mengizinkan tangan Tuhan yang turun untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saya tidak mengatakan untuk membalas. Karena Tuhan katakan juga ampuni toh. Tapi keadilan kebenaran, Tuhan lihat dong. Iya. Kamu bilang kamu benar tapi belum tentu kamu benar. Bisa juga dia yang benar. Makanya keadilan dan kebenaran Tuhan itu akan turun. Iya. Kita lihat nanti cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Iya. Tapi kalau kita rasa memang kita yang dizolimi, kita yang diperlakukan tidak adil, ya kita percaya ada cara Tuhan untuk mengadili. Nah, kita serahkan. Nah, ini seringkali yang mungkin dilupakan oleh orang Kristen, dia menggunakan kekuatan dia. Iya. Kembali ke tadi soal ini Ya, apa ya? Pentingnya pengajaran dalam sebuah gereja. Ini Anda kan sebagai gembala, termasuk gembala ya di Best Church Surabaya ya, Pak Henry Ang. Yang Anda amati kalau dibandingkan dengan gereja Best, bukan maksud saya untuk membanding-bandingkan satu dengan yang lain, tapi kita mencermati gitu tentang tren jemaat yang memang kayaknya pengajaran tuh maaf ya kurang laku. Gimana kalau pendapat Anda? Pengajaran kurang laku. Gini, Oke Pak. lah pengajaran oke, tapi pengajaran tentang berkat yang enak aja di telinga saya gitu. Iya. Makanya pengajaran itu kita harus mengerti begini. Kenapa pentingnya pengajaran? Karena dari pengajaran itu akhirnya merubah pola pikir. Dari pola pikir itu akhirnya menimbulkan satu kebiasaan atau satu habit. Ya. Nah, dari habit itu akhirnya dia menjadi satu budaya atau istilahnya tuh karakter. Nah, itu kita harus tahu dulu dari pengajaran nih. Akan nanti ujung-ujungnya begitu. Nah, kalau kita tahu pengajaran itu begitu penting, nah sekarang apa bentuk pengajaran di dalamnya? Itu nanti akan membentuk budaya atau karakter seseorang itu. Ujungnya itu. Iya. Nah, sekarang pengajaran apa yang bagus? Ya harus yang ambil dari Alkitab, dan Alkitab ini harus sepenuhnya. Jangan kita hanya ambil yang berkat Ayat-ayat emas. ayat-ayat tertentu doang. Ya toh? Dan nanti itu akan membentuk orang tersebut, Pak. Makanya kalau bagi kita teologi kemakmuran itu kurang pas buat kita lah kita ngomong. Wah, ini. Kemakmuran nggak salah. Tapi kalau teologi kemakmuran buat kita itu kurang pas. Apa bedanya? Kita tidak menyalahkan orang hidup makmur. Boleh. Tapi kalau sudah teologi kemakmuran, Pak, semua ayat yang dibaca itu diarahkan kepada kemakmuran. Ini sudah bisa salah. Sehingga pengajaran itu akhirnya bisa menyeleweng. Contoh, kita sering dengar ayat firman Tuhan yang mengatakan ketuklah maka pintu dibukakan, carilah maka engkau akan menemukan, dan lain sebagainya. Kita konotasinya apa sih selama ini yang diajarkan mengenai ayat itu? Berkat. Ya. Berdoa, klaim Tuhan, teriak sama Tuhan, nanti Tuhan akan jawab. Padahal ayat itu menggambarkan bahwa kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Itu di ayat selanjutnya. Nah, itulah bahayanya teologi kemakmuran. Dia ambil satu ayat, dia nggak melihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya, yang mengajarkan bagaimana kita minta tuntunan Roh Kudus. Konteksnya di situ minta tuntunan Roh Kudus. Betul. Bukan minta duit ya. Betul. Nah, itu makanya bahaya teologi kemakmuran gitu. Kita tidak alergi dengan kemakmuran loh, Pak. Iya. Ya toh, orang boleh makmur, orang boleh kaya. Pekerjaan Tuhan akan juga lebih maksimal kalau ada semuanya itu. Iya. Nah, tapi bahayanya gitu. Akhirnya teologinya menyeleweng. Aku datang untuk hidup, memberikan hidup yang berkelimpahan. Berarti lu mesti kaya dong. Ya, makanya. Berkelimpahan. Nah, makanya. Ini something Padahal wrong, ya. kelimpahan itu kan banyak. Dan sebetulnya kalau nanti kita mau periksa dari awal sampai akhir itu, Iya. jasmani itu hampir nggak ada, Pak. Itu hanya untuk pelengkap kita hidup. Yesus pernah ngomong, Iya. manusia hidup bukan karena roti saja,
Ya toh? Artinya Yesus tahu kita perlu makan, makanya ada kata saja, Pak. Saja itu membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kata saja itu membuat kita menjadi orang yang tidak munafik dan naif. Bahwa memang manusia perlu semuanya itu, makanan, pakaian, rumah. Tapi bukan itu saja. Tapi setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nah ini pengajaran ini yang keluar dari mulutnya Tuhan. Apa yang Yesus ajarkan, mengampuni dan semuanya, itu kita hidup dari sana. Dan seorang ahli filsuf dan juga anak Tuhan yang lahir di sekitar abad 14-15, itu namanya Pascal, penemu mesin hitung, kalkulator itu cikal bakalnya, pengenemunya itu Pascal, Pak. Dia mengatakan waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga menciptakan satu tempat, rongga, di dalam hidup manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali hanya Tuhan. Nah, rongga itu kalau kita pelajari rupanya itu hati, Pak. Ya kalau kita bilang jasmani manusia ini, hati di mana nih? Itu jantung. Jantung itu di samping ini, Pak, itu namanya diafragma. Diafragma itu adalah otot yang mengatur pernapasan untuk menyalurkan ke seluruh tubuh kita sampai kepada brain kita, otak kita. Nah, begitu pentingnya tempat itu. Tanpa tempat itu, maka tubuh kita akan jadi lemas, tubuh kita bisa sakit dan lain sebagainya. Bahkan ekstrimnya meninggal. Nah, rongga itu, Pak, hanya bisa diisi oleh firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Coba, kalau kita bilang bisa isi dengan yang lain. Uang kita kalau 7 turunan nggak habis nih kita makan nih, Pak. Ya, tapi satu ketika kita bisa jenuh. Wah, untuk mengisi kejenuhan saya pergi ke satu tempat. Tempat yang paling indah, tempat yang paling bagus di dunia ini. Mana? Semua luar negeri kita sebut. Saya akan makan makanan yang paling mahal, yang paling enak, dan saya akan beli semua itu karena saya punya. Ya, intinya saya kepengen apa saya belilah, saya punya kok gitu ya. Tapi tetap kosong ya. Kosong. Saya mau tanya, sebetulnya ada nggak di dunia ini tempat yang paling enak? Ada nggak di dunia ini makanan yang paling enak? Mungkin enak hari ini tapi besoknya udah nggak enak lagi. Betul. Yang ada karena kita belum pernah pergi, karena belum kita makan. Kenapa tempat yang kita kunjungi penduduk di sana menganggap tempat itu biasa? Karena mereka setiap hari lihat. Betul. Mereka biasa di situ. Sehingga itu tidak ada satu kepuasan. Makanan kalau kita setiap hari makan, Pak, mau makanan 2 juta, 3 juta, satu porsi, itu kalau kita makan setiap hari, itu sudah nggak akan memuaskan. Itu akan buat kita bukan enak tapi enak. Artinya di dunia ini nggak akan buat satu yang puas. Makanya Tuhan katakan, manusia bukan hidup dari makanan saja, tapi ada firman Tuhan yang memuaskan kita. Maaf, Pak, even seks pun tidak bisa memuaskan. Ya, iya, betul. Ya toh? Bagi sebagian orang kan seks itu entertainment yang bikin refreshing gitu, tapi itu pun tidak akan memuaskan gitu ya. Kalau menurut saya begini, Pak. Kalau ketika kita mengetahui firman Tuhan, batasan seks dan seks itu digunakan seperti apa. Seks itu kudus loh, Pak. Ya toh? Asal kita tahu apa kebenarannya. Nah, kita memang nggak bahas itu terlalu jauh. Tapi seks itu kalau kita tidak tahu dan kita tidak tahu bagaimana mengendalikannya, itu akan jadi bahaya. Nah, jadi apa kata Tuhan Yesus tentang ini? Makanya pengajaran menurut kita yang paling dasar, yang harus mendasari semua ajaran, itu ajaran Yesus. Apa kata Yesus tentang seks? Salah satunya adalah, jikalau engkau melihat wanita dan menginginkannya di dalam hatimu, dan timbul syahwat dan birahimu, engkau sudah berzina. Nah, dengan pengajaran seperti ini, Pak, itu akan mempengaruhi brain kita, pikiran kita. Sehingga kita nggak akan akal-akal lagi dan berpikir bagaimana supaya saya ini nggak berzina, ya, supaya saya ini bisa halal melakukan ini. Nah, sehingga muncullah pikiran, ya, kawin adat, kawin siri, kawin begini, itu sudah nggak berzina. Didasari oleh apa? Didasari karena dia tidak tahu kebenaran itu. Nah, makanya kembali lagi, ajaran itu sangat penting yang bisa memuaskan kita. Nah, kita kan orang beriman, kita orang percaya, Pak. Jadi kalau misalkan sesuatu yang datang di dalam diri kita yang kita merasa ingin puas, ya, lalu tidak dibentengi dengan iman, maka kita akan dibawa
sama hawa nafsu itu. Iya. Apapun itu, Pak. Seks salah satunya. Iya. Nah, jadi pengajaran itu penting. Oke. Sebagai pengajar nih ya, Ya. topik apa yang paling Anda sukai dan mana yang paling Anda hindari? Back to the Jesus teaching, kembali kepada ajaran Yesus. Heeh. Apa yang Yesus ajarkan, itu yang saya paling suka. Oh. Karena ini adalah dasar dari pengajaran seluruhnya, baik itu perjanjian lama, ya, mengerucut kepada Yesus, lalu Yesus mengajar untuk menjadi dasar buat semua para rasul, dan termasuk kita setelah para rasul, kita ini mengajar harus kembali kepada ajaran Yesus. Supaya apa? Supaya pengajaran kita itu nggak menyimpang. Oke. Contohnya, ini, kalau misalkan kita kadang-kadang nih, kita mohon maaf ya, ada kan kata salah satu tokoh Indonesia, kamu menjadi orang Hindu itu bukan berarti menjadi orang India. Kamu menjadi orang Muslim, kamu bukan berarti menjadi orang Arab. Kamu menjadi orang Kristen bukan berarti menjadi orang Barat Yahudi misalnya. atau Yahudi, ya toh? Kamu menjadi orang Buddha bukan berarti orang Chinese dan seterusnya lah. Jadi sehingga kita bukan mengadopsi apa yang tradisi mereka. Contoh makanan. Kita karena ingin terlihat seperti ke-Yahudi-Yahudian, apa yang orang Yahudi lakukan kita juga ingin lakukan tuh, Pak. Makanan ini nggak boleh, makanan ini nggak boleh. Nah kalau begitu cara mengukurnya bagaimana sih? Akhirnya ada orang bilang, ya itu kan makanan-makanan memang nggak sehat. Kita kembali ke ajaran Yesus, karena ini banyak nih masuk. Apa sih yang Yesus ngomong? Yesus ngomong begini. Apa yang masuk ke mulut akan turun ke perut, lalu keluar ke jamban. Itu nggak akan menajiskan kamu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum tidak akan membuat kamu dekat kepada Tuhan. Itu ajarannya. Ya, Tetapi apa yang keluar toh? Nah ini mulai ajaran nih. Apa yang keluar itu yang menajiskan. Sehingga jagalah perkataanmu. Jangan mengkafirkan orang. Jangan mengutuki orang. Jangan sumpah serapah terhadap orang lain. Itulah yang menajiskan kamu. Nah lalu berjalan, Pak. Itu kan perjanjian lama sudah di-clearkan sama Yesus. Lalu berjalan nih, Pak. Masuk perjanjian baru. Lalu dari para rasul itu, murid-murid Yesus, ada murid. Mereka bilang, wah Yesus rupanya ngajarin boleh semua makan. Sehingga waktu di Korintus, itu mereka makan-makan persembahan. Lalu dilihat sama orang-orang Kristen yang lain. Oh boleh ya makan-makan persembahan. Makanya Paulus ngomong sama jemaat di Korintus. Jangan sampai kamu waktu makan, ada orang yang imannya lemah, melihat kamu, akhirnya kamu jadi batu sandungan. Sehingga segala sesuatu itu memang halal. Tetap dia ngambil ngutip tentang Yesus punya. Tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Kalau tidak berguna menjadi batu sandungan, jangan kamu makan. Tidak menyalahi ajaran Yesus loh, tetap Pak dasarnya. Ya toh, masih tetap boleh. Cuma kalau jadi batu sandungan, jangan. Atau kalau tidak berguna buat tubuhmu, kamu makan kolesterol naik, darah tinggi naik. Itu kan sudah nggak berguna bagi tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah. Nah sehingga itu menjadi dasar. Nah makanya kalau ditanya paling suka apa? Ajaran Yesus, Pak. Itu yang akan merubah cara kita menafsir, meletakkan posisi dan semuanya supaya kita nggak menyeleweng. Nah yang nggak suka tadi teologi kemakmuran. Saya bukan nggak suka kemakmurannya, Pak ya, jangan salah lo ya. Teologinya, dan itu yang sekarang trennya begitu. Ya jangan-jangan ada yang bilang gitu, ini Pak Henry ngomong nggak suka teologi kemakmuran soalnya belum makmur sih, sirik petanda nggak mampu. Jadi gini Pak, maksudnya kembali ke apa namanya, sebagai seorang pengajar, berarti kan maksudnya dia harus menghidupi apa yang diajarkan kan, supaya cocok gitu kan. Betul. Ada istilah apa namanya, khotbah di gajah dibelangkoni, bisa khotbah tapi nggak bisa ngelakoni gitu kan. Iya kan, banyak jemaat-jemaat yang tersandung dengan hamba-hamba Tuhan yang seperti itu gitu. Jadi apa namanya, bagaimana pentingnya seorang hamba Tuhan ketika dia mengajarkan sesuatu itu hanya jangan cuma sekedar pencitraan belaka gitu loh. Iya. Nah ini beban Anda harusnya lebih berat loh sebagai pengajar gitu, karena disorot kan gitu loh. Iya.
Iya kan? Di 2 Timotius 3 ayat 16 itu dikatakan apa yang diilhamkan itu semua tertulis di dalam Alkitab. Baik untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang untuk merubah kelakuan dan menuju kepada kebenaran. Kurang lebih seperti itu, Pak. 2 Timotius 3. Nah, artinya begini. Seorang pengajar itu adalah menyatakan kesalahan. Kamu salahnya di sini. Seperti seorang guru. Ya. Ya, kamu salah di sini, ini boleh, ini tidak. Itu pengajar. Ya. Tapi nggak stop sampai di sana. Dikatakan engkau mendidik mereka untuk memperbaiki kelakuan. Nah, pendidik itu beda dengan pengajar. Kalau pengajar itu cuma ngajar, pendidik itu ngajar harus kasih contoh. Dan untuk merubah kesalahan orang, membuat orang itu bertobat bukan hanya sekedar mengajar. Mengajar itu memberitahu dia. Pertobat pertama, mengajar Yesus adalah juru selamat. Itu ngajar. Ya. Yesus satu-satunya jalan. Itu ngajar. Ya. Tapi setelah dia percaya, dia mau lihat contoh pendidik ini. Bertobat itu akhirnya setiap hari itu, Pak, pertobat kedua itu ada pertobat setiap hari yang dia lihat pengajarnya. Nah, itulah yang merubah kelakuan hidup. Ya, kita harus jujur. Kita kalau misalkan percaya Tuhan Yesus, apakah kelakuan kita langsung jadi baik? Enggak. Kuasa dosa itu dilepaskan. Keterikatan itu dilepaskan. Kita mampu melepaskan. Itu awal kita percaya. Tapi untuk menjadi lebih baik dan akhirnya mempunyai karakter Kristus, itu perlu proses. Dan orang itu akan melihat pendidiknya yang ngajar itu. Apakah dia memberikan teladan atau tidak. Nah, jadi untuk merubah kelakuan orang itu harus dengan teladan. Menuju kepada kebenaran. Jadi pengajarnya itu harus memberikan contoh, way of life, kehidupannya. Apakah dia menghidupi pengajarannya atau tidak. Termasuk kita yang diajar ini, apakah kita menghidupi apa yang kita terima itu. Jadi kedua belah pihak. Dan Paulus menyadari hal ini. Dia mengatakan sendiri kan, jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Nah, itu. Artinya dia bisa ditolak loh, Pak. Ya. Nah, sehingga bagi kita, orang yang sudah percaya pun kalau tidak hati-hati, akhirnya dia bisa meninggalkan Tuhan. Bagi kita, seperti itu. Iya. Nah, jadi pentingnya menghidupi pengajaran dan menghidupi apa yang kita terima ajaran itu. Jadi untuk pembicaranya dan juga untuk jemaat menghidupi. Galatia mengatakan, hendaklah hidupmu oleh roh, hendaklah juga hidupmu dipimpin oleh roh. Bedanya di mana? Hidup oleh roh artinya kita percaya. Kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan karena ada tuntunan roh. Tetapi bukan sampai di sana. Hendaklah hidupmu juga dipimpin oleh roh tersebut. Ada next step-nya. Ada bertumbuhnya. Apa dipimpin oleh roh itu? Menghidupi. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Anda mau katakan bahwa ada pembicara, ada pendidik, pengajar atau apapun istilahnya, hamba Tuhan, gembala, pendeta, yang kemudian dia jatuh dalam dosa seksual, mereka jatuh dalam dosa ketamakan tentang uang, sehingga ada banyak kasus uang ini dibuat untuk kepentingan sendiri. Sedang Anda artikan itu adalah mereka tidak dipimpin oleh roh itu. Ya, saya boleh katakan begitu karena Pak, Matius 7 ayat 20 sekian ke bawah itu mengatakan gini, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan mengusir demi namaku loh, demi nama Yesus loh, mengajar melakukan mukjizat demi namaku, itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Pada saat itu Yesus katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Itu ayat 21 sampai 23. Ayat 15-nya Pak rupanya ditulis. Itu rupanya serigala yang berbulu domba Pak. Artinya dia menyamar. Serigala ini sebetulnya bukan domba nih. Ya, tapi hanya pakai nama Yesus. Bisa. Nah, sekarang bagaimana cara membedakannya? Alkitab juga menjelaskan, dari buahnya lah kamu akan tahu. Serigala meskipun pakai bulu domba Pak, kalau beranak nggak mungkin dia keluar domba, betul nggak? Pasti keluarnya serigala Pak. Iya. Atau anaknya ditopengin lagi gitu dong. Iya, kemungkinan itu toh. Atau mungkin dia mau kain campur, tapi ada serigalanya.
Makanya di gereja itu kadang-kadang bisa tercampur tuh. Sedikit abu-abu katanya. Di dalam kekristenan nggak ada abu-abu, hitam, putih. Abu-abu itu hitungannya hitam. Oh gitu ya? Iya dong. Abu-abu hitungannya hitam. Hitungannya ya? hitam, Pak. Hitam belum jadi. Iya, betul juga. Sedang proses menuju hitam. Iya. Dan ada dua lagi, Pak. Kalau saya boleh nambahkan begini, tadi dari buahnya, keduanya dari suaranya, Pak. Serigala berbulu domba, kalau dia keluar suara nggak mungkin ngembek, tetap ngaum. Oke. Dari ajarannya tadi. Ya, dari ajarannya ya. Dari ajarannya, dia ngarahkan kita kemana? Ngarahkan kita lebih kepada perkara di atas, tentang hal-hal rohani, atau kepada hal-hal duniawi. Suaranya kita bisa tahu nih. Ini penting ya buat pemirsa semuanya. Lalu yang ketiga, itu dari makanannya. Domba itu pasti makan rumput, Pak. Nggak mungkin bisa makan daging. Nah, sebaliknya serigala nggak mungkin bisa makan rumput, pasti dia makan daging. Kalau dagingnya nggak ada, dombanya dia makan. Oh, iya. Maksudnya jemaatnya dimakan gitu, Pak? Ya, peras jemaat. Pakai ayat-ayat firman Tuhan hanya untuk memperkaya diri. Oh, iya. Untuk memperkaya diri, jemaatnya pada kesulitan menderita. Dia hanya hidup dari apa yang dia ngomong tadi. Wah, perpuluhan. Ya, macam-macam lah. Saya nggak mau ngomong terlalu, ya tapi itu. Akhirnya memperkaya diri. Dari makanannya kita akan tahu. Dari suaranya kita akan tahu. Dari buahnya kita akan tahu. Makanya setelah itu ayatnya Yesus katakan, enyahlah kamu, aku nggak pernah kenal kamu. Rupanya selama ini dia hanya berbulu domba saja. Sebetulnya dia ada serigala. Tapi serigala itu kenapa bisa melakukan mujizat? Pakai nama Yesus. Iya. Banyak ahli Taurat telah menempati kursinya Musa. Otoritas itu diberikan. Tuhan tidak mempermalukan namanya. Oh. Makanya sekali lagi ajaran itu penting. Kita harus mengajarkan kepada jemaat. Jangan melihat karunianya. Karunia ini, Pak, ya, mohon maaf ya, jangan di Kristen saja, Pak, di luar pun ada. Loh, jujur. Gitu ya. Loh, ada. Makanya waktu murid Yesus pulang habis ngusir setan, Yesus ngomong begini, jangan kamu bersukacita karena kamu telah mengusir setan itu. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kerajaan sorga. Itu yang penting. Apakah kamu diselamatkan atau tidak? Apakah pada akhirnya kamu tetap di dalam imanmu atau tidak? Jangan hanya mengusir setan. Mengusir setan di luar juga bisa. Iya. Jadi buat Sobat Baterai Dia, kalau Anda cuma terpesona dengan yang ngusir-ngusir setan, terpesona dengan yang nyembuhin, di luar juga ada gitu ya Pak Henry ya? Betul, kalau karunia, bicara karunia roh. Oke. Jadi apa yang paling esensial? Ya ajaran. Pengajaran itu. Tetap ya. Way of life dan menghidupinya. Jadi dari situ kita akan bisa melihat, Pak. Nah, jadi jangan terpesona, terpana dengan karunia kesembuhan. Terpesona ya maksud saya. Nah, kalau begitu, Pak, ada orang bertanya begini, Pak, kalau begitu apa pentingnya kesembuhan mengusir setan? Itu bagian di dalam pelayanan, bukan menjadi esensi atau fokus di dalam kita melayani dan kita mendirikan satu gereja. Itu bagian. Ada orang kerasukan, kita tumpang tangan, kita usir, betul. Tapi Bapak lihat, setiap kali Yesus mengusir setan, setelah itu Yesus mengajar di belakangnya. Iya. Dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Begitu dia diberi makan, begitu dia melihat mujizat Yesus berjalan di atas air, orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Setelah Yesus itu ngomong sama mereka, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Ikut aku, harus sangkal diri dan pikul salib. Setiap karunia-karunia itu dikobarkan, setelah itu ada pengajaran. Makanya itu menjadi dasar. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Semua itu untuk apa? Jadikan semua bangsa murid. Murid identik dengan pengajaran. Dan ayat sebelumnya, Yesus ngomong begini, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah. Jadi kuasa yang diberikan kepada Tuhan Yesus karena dia sudah menang dan diimpartasikan kepada kita, tujuannya satu, jadikan murid. Bukan jadikan pengikut. Hanya ikut-ikutan di mana ada mukjizat, kita ikut ke sana. Mohon maaf, Pak. Saya mau tanya begini. Apakah setiap doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan pasti Tuhan jawab?
Meskipun itu kelihatannya baik. Saya kan doa sembuh, Pak. Apa nggak baik? Loh, kita lihat dong, Tuhan kan punya rencana. Tuhan punya maksud. Tuhan mungkin belum jawab. Bahkan firman Tuhan mengatakan begini, ada doa yang Tuhan memang tidak jawab. Kenapa? Karena doa yang kamu naikkan adalah doa yang salah. Doa yang kamu naikkan itu untuk kamu habiskan untuk hawa nafsu. Nah, masa doa yang seperti ini Tuhan jawab sih? Jelas-jelas untuk hawa nafsu kamu, untuk keinginan dagingmu, lalu Tuhan jawab. Enggak. Nah, kalau kita tidak memberikan peletakan dasar yang baik, dasar kita hanya mukjizat, doa dijawab, kita klaim Tuhan terus. Waktu kita nggak dijawab, iman kita mulai goncang. Bener gua nggak ya jadi orang Kristen? Iman gua mulai bener nggak ya? Tetangganya datang, Pak. Bukan orang percaya. Lu lagi susah, sakit, ekonomi lagi berat. Ini gua ada temen satu, Jami. Manjur doanya. Pas dibawa, saudara, rupanya ke orang pintar. Ke tempat Tuhan tuh. Karena memang letak dasar imannya di kesembuhan dan doa dijawab, dia pergilah ke situ. Begitu dia minta, dapat, Pak, kebetulan. Semudah itu artinya dia pindah ya. Dan dia pindah karena letak dasar imannya di iya. situ, bukan pada dasar kebenaran pengajaran Yesus. Padahal ada doa yang nggak dijawab, ada waktu dan cara Tuhan menjawab, dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus disajikan makanan ini kepada jemaat yang dikatakan makanan keras. Makanan keras itu bukan suaranya keras, Pak. Makanan keras itu bukan kasar, Pak. Makanan keras itu adalah kebenaran seutuhnya. Makanan yang bergizi tadi itu, yang harus disajikan kepada jemaat, sehingga saat masalah badai itu datang, dia bisa memilah. Oh, yang ini, oh kalau begini, oh begini. Nah, itu akhirnya dia tahu. Apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tidak lakukan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang diajarkan itu bagaikan sebuah investasi gitu yang kita taruh sehingga mungkin belum kita pakai hari ini gitu. Tapi ketika ada badai datang, akhirnya kita mulai keluarkan itu karena kita punya stok di dalamnya gitu ya. Makanya firman tidak pernah sia-sia toh. Amin. Tidak pernah sia-sianya di situ. Waktu kita dengar hari itu tidak mungkin belum berguna. Tetapi waktu kita nanti di luar sesuatu terjadi, itu muncul. Roh Kudus pasti yang di dalam kita itu mengingatkan kita. Dan saya mau katakan, Pak, saya ada kejadian, kalau boleh saya kesaksian, Pak, sedikit. Silakan. Bahkan begini, firman Tuhan itu nggak pernah kita pikir. Itu waktu kita mengalami satu kejadian, firman itu lebih cepat. Karena sudah terekam di sini. Dan itu langsung akan bekerja. Satu ketika waktu saya di Jakarta, saya di tol pulang dari kegiatan rohani, saya pulang di tol Jakarta. Kalau Bapak pernah menuju bandara, ada tol yang di atas, ada yang di bawah. Itu dibangun sejak waktu bandara pernah banjir, sehingga ini untuk opsional. Waktu pemisah ini tuh belum ada lampu kuning, Pak, tanda hati-hati. Ini pemisah trotoar. Waktu saya kencang karena sudah malam, ya sedikit kencang gitu. Tiba-tiba, Pak, ada mobil ke balik ini. Asap sudah mengebul, bahan bakar sudah di mana-mana. Itu saya lari mungkin cukup kencang karena malam ya. Waktu jarak kira-kira 40-50 meter belum kelihatan. Begitu jarak 20 meter saya kelihatan. Bapak tahu apa yang saya dengar dan saya lakukan? Itu saya langsung injak rem, saya berhenti. Kenapa saya bisa injak rem dan berhenti? Karena ada firman Tuhan tentang orang Samaria yang baik hati. Yang menolong orang yang dipukuli baru dia keluar dari rumahnya. Seorang imam, seorang Lewi menghindari. Saya kan seorang hamba Tuhan. Orang Samaria bukan orang yang istilahnya orang Yahudi. Mereka agama campuran, tapi dia berhenti menolong. Firman yang pernah saya dengar dulu, yang begitu panjang ceritanya, hanya sepersekian detik yang membuat kaki saya rem. Maksudnya saya turun untuk menolong. Itu saya mau mengatakan bukan, karena sebelumnya saya juga lihat kecelakaan, saya nggak turun tuh. Setelah kejadian itu, saya juga nggak turun tuh, Pak. Ada orang celaka. Kan juga tidak mengharuskan toh. Tapi kenapa kejadian itu, firman itu keluar, turun di dalam pikiran saya, dan sekejap saya injak rem, saya tolong dia.
Kenapa? Kalau saya kan tadi sudah katakan di awal saya pernah lihat, setelah itu saya pernah lihat, saya nggak turun. Kenapa yang ini turun? Artinya ada cara Tuhan untuk menolong dia. Artinya ada maksud Tuhan, kita nggak tahu. Nah, Roh Kudus itulah mengingatkan kita. Nah, firman yang seperti tadi Bapak ngomong, betul. Stok ada di dalam kita. Yang kita nggak tahu kapan kita pakai. Tiba-tiba keluar sekejap, kita tahu itu rema namanya. Sehingga Tuhan mau kita menghidupi firman itu kita harus respon, Pak. Kita harus respon itu. Karena itu panggilan. Nah, tapi kalau bukan itu lalu kita ngambil dan kita akhirnya otak-atik firman Tuhan untuk membenarkan apa yang salah, itu jadi masalah tuh. Bisa loh, Pak. Firman Tuhan contoh bahwa dosa bagaimanapun semerah apapun akan Tuhan buat putih. Nah, kita ambil tuh firman Tuhan itu. Wah, Tuhan bilang dosa semerah apapun. Ya udah kalau gitu saya buat dosa aja lah. Nah, itu lain. Itu namanya akal kita, pikiran kita yang berdosa, kita ambil ayat firman Tuhan, kita membenarkan apa yang salah, itu lain, ya. Tapi ini yang nggak pernah kita pikir, tiba-tiba firman yang sudah kita invest di sini, tiba-tiba keluar set, itu direspon. Dan ada waktu tolong itu terus gimana kejadiannya? Itu rupanya ada satu bapak, saya cari, saya intip, nggak ada orang, Pak. Wah, kemana nih? Rupanya dia sudah karena kebalik, sudah ada di dalam kursi, nggak kelihatan, kejepit. Nah, kita maju mundur. Wah, ini mau meledak nih kita pikir, Pak. Nah, rupanya ada orang berhenti juga. Tapi bukan orang Indonesia, dia orang Tiongkok, orang RRC. Nah, bahasa Mandarin. Kebetulan saya pernah sekolah di luar negeri. Waktu dia ngomong saya tahu, udah tolong aja. Nah, kalau jokingnya gini, jangan sampai orang dunia maju kita nggak maju nih, ya kan? Dalam hati nih. Akhirnya udah kita pecahkan kacanya. Kita kelihatan orang kita tarik keluar, dan itu tidak jauh dari pintu gerbang tol. Itu kalau Bapak pernah ke Jakarta itu kan tahu, nggak jauh. Nah, di situ akhirnya dia datang PJR, ya udah kita serahkan kepada mereka yang ngurus, kita jalan. Itu yang terjadi, Pak. Itu hidup dipimpin oleh Roh itu tadi. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Oke. Iya, Pak Henry, menarik sekali ini ya, bicara tentang pengajaran dan sekarang kan sudah banyak angin-angin pengajaran yang enggak gitu ya. Yang mungkin kemasannya lebih menarik, packagingnya lebih menarik, lebih terasa masuk akal. Ya, semoga ini bisa menjawab kebingungan jemaat. Kadang-kadang jemaat itu kan suka nakal ya, Pak ya. Mau melegalkan dosa, boleh nggak Pak kayak gini, boleh nggak kayak gitu. Ya kan ujung-ujungnya pengen kan, betul. Ya, itu akhirnya pembenaran, bukan kebenaran. Kebenaran itu begini, Pak. Kebenaran itu kan artinya tepat sasaran. Dosa itu hamartia. Hamartia itu adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran. Kebenaran itu pasti kalau kita seperti ambil busur, kita tarik. Itu tepat. Itu Alkitab, Pak. Sasarannya memang itu. Kalau pembenaran begini, waktu kita tarik karena dosa, Pak, meleset. Jadi ke sini nih. Kalau pembenaran kita gambarin sendiri. Iya, titiknya dipindah. Itu yang benar katanya. Udah meleset padahal. Iya toh? Aduh. Iya. Jadi Alkitab itu bisa digeser begitu, Pak. Gitu ya. Alkitab di tangan siapa bisa bergeser ke siapa? Ke orang tersebut yang sudah berdosa. Makanya tadi saya ngomong teologi kemakmuran. Sama ada satu lagi yang tadi kalau kita ngomong dosa, kalau dia melihat grace itu, makanya ada istilah hyper grace, toh. Grace itu berlebihan, itu bahaya. Tidak seimbang lah. Wah, kalau begitu pokoknya percaya Yesus sekali selamat pasti selamat. Tidak perlu lagi berjaga-jaga, tidak lagi perlu belajar, tidak lagi perlu bertumbuh imannya. Karena cukup percaya Tuhan Yesus, maka saya selamat. Saya tanya balik. Kalau tujuan Yesus turun ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia tanpa harus mau dipimpin manusia tersebut, maka hari ini kita yang sudah percaya langsung masuk surga, Pak. Cengli dong. Kalau tujuan saya percaya hanya semata-mata masuk surga, tanpa harus menghidupi percaya saya itu. Begitu saya percaya langsung aja diangkat sama Tuhan. Selesai dong. Tapi toh kita masih di sini dengan pergumulan kita dan semuanya. Nah, sehingga kita harus menghidupi kekristenan ini. Bagaimana kita harus membawa orang juga jiwa datang kepada Tuhan.
Nah dengan hidup kita seperti itu, apakah kita semua kepada Tuhan kalau kita tidak benar gitu, malah jadi batu sandungan. Nah bahayanya tadi saya bilang hypergrace itu tidak diseimbangkan dengan pengajaran yang sehat, makalah muncul pengajaran-pengajaran, mohon maaf kita singgung sedikit, LGBT. Kalau saya bicara LGBT itu bukan saya bicara tentang orangnya, itu harus dipahami dulu. Kita tidak pernah membenci orangnya. Kalau kita bicara LGBT, kita bicara tentang kesalahan dan dosanya. Jadi yang kalau kita ngomong LGBT ini, orangnya kita kasihi dan semuanya. Dosanya, Pak. Kalau kita tidak hati-hati melihat ini, wah, pokoknya selamat. Udah, saya mau hidup begini, saya nggak akan berbalik. Ya saya ikuti aja. Makanya muncul makin banyak di gereja. Dan di tempat di negara tertentu itu sudah dilegalkan. Bahkan hamba Tuhan yang tidak memberkati sudah ada undang-undangnya di penjara. Di tempat itu, negara maju tersebut. Untung di tempat kita ini belum, tidak seperti itu. Nah ini yang bahayanya kalau kita bilang, oh nggak apa-apa. Nah ini kalau sedikit ya Pak bahas LGBT. Ada orang begini, saya kan kenal juga mungkin saudaranya, dia ngomong begini. Pak, LGBT itu kan orangnya nggak mau Pak, bawaan dari lahir, ya toh, bawa dari lahir dan itu hormonnya dan gennya beginilah. Kalau laki dia kelebihan hormon perempuannya sehingga jadi perempuan ke perempuanan, yang laki ke laki-laki, yang perempuan ke laki-lakian. Ada yang bilang terperangkap dalam Terperangkap, jiwa laki-laki, terperangkap dalam jiwa perempuan. betul. Itu pembelaannya, sehingga ada orang bilang itu kan lahir dari diri sendiri. Selama kita mengatakan itu benar dan kita selalu mengotak-atik firman Tuhan dengan cara yang salah, kita akan terus terbawa dan kita akan makin jauh dan kita nggak akan pernah berubah. Tapi kalau kita tahu kebenarannya bahwa Tuhan menciptakan laki dan perempuan jelas, tidak ada setengah laki setengah perempuan, dan kebenaran itu harus kita pegang. Dan yang namanya nafsu semua sudah Tuhan katakan matikan, itu sudah ada nih Pak di memori kita. Nah nanti kita tinggal merangkai. Di Amerika itu ada institut yang terkenal, namanya Institut MIT. Meneliti 500.000 orang, 500.000 juta, laki-laki dan perempuan segala usia, termasuk yang LGBT. Diambil gen atau hormonnya, diteliti Pak. Kalau ada orang mengatakan, oh hormon ini kelebihan sehingga dia kebegini. Begitu dites Pak. Dan nanti kita boleh searching masing-masing di Google, searching aja Institut MIT meneliti gen atau hormon LGBT. Tidak ditemukan satu orang pun yang mempunyai gen atau hormon LGBT. Semua hanya laki dan perempuan. Ini fakta. Ini penelitian yang tidak bisa dibantah. Nggak ada yang kelebihan hormon laki-laki, nggak ada yang kelebihan hormon wanita ya. Jadi itu hanya pembenaran. Ya, ujung-ujungnya kembali ke tadi ya. Mungkin dari dulu tuh titiknya di tengah, tapi ya kita geser. Buat Dan sendiri. kita bikin kebenaran baru di situ ya. Hati-hati. Dan seperti itu. Oke. Iya Pak Henry Ang, terima kasih sekali untuk obrolan yang mencerdaskan ini. Sama-sama Pak Gideon. Sampai ketemu lagi ya, dan selamat melayani di Best Church Surabaya ya. Terima kasih Pak Gideon. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.